Sebelum mulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, maka akan Bapak absen dulu. Apakah semuanya sudah hadir? Alhamdulillah, apabila semuanya telah hadir dan tidak ada yang tidak datang pada pembelajaran ini. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan menyampaikan tema dan juga tujuan pembelajaran ini. Tema pada hari ini adalah indahnya kebersamaan. Dan pada tujuan pembelajaran ini, yang pertama, di sini siswa dapat menjelaskan dan juga dapat mengetahui makna dari arti dari kesatuan dan kesatuan berbagai suku bangsa. Dan yang kedua, di sini anak-anak Bapak dapat juga mengetahui tentang berbagai macam kebudayaan-kebudayaan yang ada di Riau. Dan yang ketiga itu, di sini anak Bapak dapat juga mengidentifikasi dan juga menyajikan hasil dari gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Pada pembelajaran hari ini, apakah anak-anak Bapak tahu tentang makna dari persatuan dan kesatuan? Apabila anak Bapak tidak mengetahui tentang makna dari kesatuan dan persatuan, maka di sini Bapak mempunyai sebuah teks. Di sini sebuah teks. Maka di sini Bapak akan memberikan teks ini kepada anak Bapak. Maka anak Bapak akan membacanya dengan dalam hati saja. Nah, setelah anak Bapak selesai membaca ini, di sini Bapak akan menanyakan tentang apa isi dari teks yang telah Bapak berikan kepada anak-anak Bapak tadi. Ada yang tahu? Baiklah, apabila anak Bapak tidak ada yang tahu, maka di sini Bapak akan membantunya. Di sini tertulis sebuah teks atau yang berjudul Siap Menghadapi Hujan. Kita ulang lagi ya untuk membacanya. Musim hujan hampir tiba. Warga desa kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran lagi. Pagi itu semua warga terlihat sangat semangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk membersihkan selokan yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Encep memastikan selokan lancar serta mengambil sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka sudah siap menghadapi musim hujan. Nah, jadi makna dari teks dari yang telah Bapak kasih ini, ada yang tahu? Baiklah, jika masih belum paham juga, Bapak akan menjelaskannya. Di sini dijelaskan bahwasanya ada makna yang tersimpan dalam teks tersebut. Teks di sini memberikan sebuah makna bahwasanya setiap orang harus saling bekerja sama dan saling bergotong royong. Itu adalah maksud dari kata persatuan dan kesatuan. Di sini mereka tidak hanya memandang status maupun kebudayaan. Jadi mereka ini menganggap semua orang itu sama. Mereka juga ingin saling bantu-membantu sehingga dapat melakukan pekerjaan yang lebih mudah dan cepat. Setelah membaca teks yang telah Bapak berikan tadi, di belakang Bapak ini ada sebuah beda gambar. Ini beda gambar di mana beda gambar ini memiliki makna tersendiri. Keempat orang ini tadi memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Begitu pula dengan ciri khasnya. Nah, jadi di sini Bapak memiliki tugas bahwa di sini Bapak memiliki tugas untuk anak-anak Bapak semua. Jadi tugasnya itu adalah mengidentifikasi setiap latar belakang dari keempat orang berbeda ini. Seperti Pak Made, Pak Encep, Pak Sami dan Pak Udin. Itu mereka memiliki latar belakang berbeda-beda. Nah, apa yang dicari? Maka yang dicari itu adalah asal, bahasa, makanan, pakaian daerah, serta tari dari setiap keempat orang ini tersebut. Nah, jadi cara untuk mengisi jawaban tersebut di sini Bapak akan memberikan sebuah lembar jawaban. Maka jawaban yang telah didapat tadi maka diisi di kolom di kolom ini. Ini Bapak akan berikan. Nah, setelah selesai nanti maka akan kita kumpul di akhir pembelajaran. Nah, dari keempat tersebut kita tahu bahwasanya Indonesia ini memiliki keragaman yang berbeda-beda dan juga suku yang begitu banyak. Jadi nggak usah jauh-jauh saja, di kelas kita ini saja memiliki berbagai background atau latar belakang yang berbeda-beda. Contoh dekatnya saja yaitu teman sebelah bangku. Pasti anak-anak Bapak semua tidak menyadari bahwasanya teman di sebelah bangkunya pasti memiliki latar belakang berbeda-beda. Nah, jadi di sini Bapak akan memberikan tugas lagi. Tugasnya itu tidak terlalu susah. Tugasnya itu hanya menanyakan setiap teman yang ada di bangku atau di kelas ini latar belakangnya, dari suku mana, bahasa asal maupun makanannya. Nah, jadi setelah semuanya siap dari tugas tadi, maka dikumpulkan juga tugas yang awal tadi tentang
keempat orang ini tadi. Nah, apabila setelah selesai, maka kumpulkanlah jawaban yang telah dijawab tadi dalam lembar jawaban. Nah, jadi di sini dapat Bapak simpulkan bahwasanya di Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak dan juga persatuan yang begitu erat, sehingga setiap manusia itu tidak akan lepas dari namanya saling bahu-membahu atau gotong royong, sehingga itu akan memudahkan sebuah pekerjaan. Nah, untuk selanjutnya itu adalah tadi kita mengetahui bahwasanya dari keempat orang ini memiliki background yang berbeda-beda atau latar belakang yang berbeda-beda. Contohnya saja tadi Pak Udin. Pak Udin ini kan merupakan orang suku dari Melayu Riau. Dan sekarang kita tinggal sekarang ini adalah di Melayu Riau atau di Pekanbaru. Nah, di sini kita tahu bahwasanya Pekanbaru itu memiliki kebudayaan yang begitu luas, bukan hanya dari pakaian, makanan, ataupun lain-lain. Di sini kita akan mengetahui bahwasanya kebudayaan lebih jauh lagi dari suku Melayu Riau. Di Riau saja itu memiliki banyak sekali ada istiadat yang sangat bagus sekali untuk kita ketahui atau kita perlihatkan. Akan tetapi di sini banyak sekali juga yang tidak mengetahui bahwasanya kebudayaan tersebut akan luntur dengan sendirinya apabila tidak adanya eksplorasi dari kesadaran dari masyarakatnya ataupun dari anak-anak mudanya. Contohnya saja itu adalah tarian dari Melayu Riau, yaitu adalah tarian persembahan. Nah, di sini tarian persembahan itu adalah suatu tarian tradisi atau tarian klasik Melayu yang umum dipentaskan untuk menyambut dan mempersembahkan untuk menghormati tamu negara atau tamu yang agung yang akan datang. Nah, itu aja sudah menjelaskan bahwasanya tarian ini merupakan bukan hanya sebuah pertunjukan, akan tetapi sebuah pentas yang akan memberikan sebuah empati bahwasanya kita tuh bukan kayak seperti kita tuh merasakan memiliki rasa yang begitu dalam melakukan suatu tarian. Nah, banyak orang yang tidak menyebut bahwasanya tari persembahan Riau disebut dengan tari sekampur sirih. Bagi masyarakat Riau, sirih bukan hanya sekadar benda, sirih juga merupakan benda perekat dalam rangkulan. Nah, tari persembahan tadi itu adalah merupakan tari sirih atau tari makan sirih atau tari persembahan. Nah, untuk mengetahui seperti apa tari persembahan itu, di sini Bapak akan memperlihatkan sebuah cuplikan video yang untuk anak-anak Bapak perlihatkan, dan setelah anak Bapak lihat nanti, di sini Bapak akan meminta untuk mengingat setiap gerakan-gerakan tersebut serta pakaiannya yang secara lengkap. Nah, setelah anak Bapak melihat cuplikan video tentang tari persembahan tadi dari Melayu Riau, apakah anak Bapak ada yang bertanya tentang tarian persembahan Melayu Riau tadi? Jika tidak, maka di sini Bapak akan memberikan arahan atau tugas lagi kepada anak Bapak, di mana di sini Bapak akan memberikan berbagai kelompok, di mana setiap kelompok itu terdiri dari 5 orang, di mana 5 orang tersebut akan mempersembahkan sebuah tarian dari daerahnya masing-masing untuk akan kita pentaskan pada minggu depan. Nah, jadi yang untuk dipersiapkan pada minggu besok itu adalah pakaian yang harus sesuai dengan tariannya, dan juga properti ini juga penting sehingga dapat menunjang suatu persembahan atau pertunjukan. Nah, jadi di rumah anak Bapak harus berlatih dan juga harus konsisten dalam melakukan sebuah gerakan tarian. Contohnya tadi seperti yang telah Bapak perlihatkan sebuah video tentang tari persembahan tadi. Nah, di situ anak Bapak akan mengetahui tentang apa arti dari sebuah tarian. Maka di setiap gerakan tersebut memiliki sebuah artiannya tersendiri, sehingga setiap gerakan bukan hanya gerakan saja, tetapi memiliki makna yang dalam dari sebuah tarian. Nah, setelah kita mengetahui tentang semua yang ada di Indonesia ini, baik itu dari latar belakang, asal, bahasa, makanan, maupun tarian yang telah kita pelajari hari ini, maka di sini Bapak ingin menanyakan kembali, apakah anak Bapak masih mempunyai teks yang telah Bapak berikan tadi? Jika ada, di sini Bapak ingin anak Bapak untuk membacanya kembali, membacanya dalam hati saja. Nah,
setelah anak Bapak baca dari teks yang telah Bapak berikan tadi di awal tadi pelajaran, maka di sini Bapak akan menanyakan tentang gagasan pokok. Anak-anak Bapak ada yang tahu nggak gagasan pokok itu apa? Ada yang tahu? Jika tidak ada yang tahu, di sini Bapak akan menjelaskannya secara perlahan sehingga anak Bapak dapat mengerti. Di sini gagasan pokok itu adalah gagasan atau ide yang menjadi pokok pikiran utama dalam mengembangkan paragraf suatu bacaan. Bapak ulangi lagi. Gagasan pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi pokok atau pikiran utama dalam mengembangkan paragraf pada suatu bacaan. Nah, jadi setelah Bapak memberikan pengertian tentang gagasan pokok, apakah Bapak mengetahui tentang di mana gagasan pokok pada teks yang telah Bapak berikan di awal pembelajaran tadi? Apakah ada yang tahu di mana gagasan pokoknya? Nah, jika tidak, di sini Bapak akan memberikan jawabannya. Di sini gagasan pokoknya adalah warga desa kampung Bapak akan berdiskusi melakukan kerja bakti. Itu merupakan sebuah gagasan pokok pada suatu teks yang telah Bapak berikan tadi. Nah, setelah Bapak memberikan jawaban tadi, maka tolong jawaban tadi dituliskan pada buku latihan. Nanti di akhir pembelajaran akan kita kumpul. Nah, selanjutnya, di sini akan Bapak bertanya lagi tentang teks yang tadi. Apakah anak-anak Bapak mengetahui tentang gagasan pendukung? Apa ada yang tahu? Baiklah, jika ada yang tidak tahu, di sini Bapak akan menjelaskannya kembali. Makna dari gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi yang mendukung gagasan pokok. Gagasan pendukung merupakan kalimat-kalimat penjelas yang memberikan tambahan untuk gagasan utama. Nah, itu merupakan makna dari atau penjelasan dari gagasan pendukung. Nah, Bapak ingin kembali bertanya lagi, di mana gagasan pendukung pada teks yang telah Bapak berikan tadi? Apakah anak Bapak mengetahuinya? Di mana itu gagasan pendukungnya? Baiklah, jika seandainya anak Bapak tidak tahu juga atau belum mengerti, di sini Bapak akan memberikan jawabannya di mana itu letak dari gagasan pendukung. Gagasan pendukung pada teks yang telah Bapak berikan tadi yaitu adalah pagi itu semua warga terlihat sangat semangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak NCF memastikan selokan lancar serta mengambil sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul dan menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka sudah siap menghadapi musim hujan. Nah, itu tadi merupakan sebuah gagasan pendukung pada teks yang telah Bapak berikan tadi. Nah, jadi jawaban yang telah Bapak berikan tadi kepada anak-anak tolong dituliskan pada buku latihannya. Dan nanti pada akhir pembelajaran akan kita kumpulkan. Nah, apabila tugas tadi telah selesai dikerjakan, maka tugas tadi tolong dikumpulkan ke depan. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, kembali Bapak akan mengingatkan bahwasanya minggu depan Bapak akan mengambil nilai yaitu tentang tarian yang telah Bapak tugaskan pada anak-anak tadi, di mana tarian tersebut harus sesuai dengan latar belakang dan juga kebudayaannya masing-masing. Nah, dari kelima orang tadi, maka dipilihlah satu kebudayaan yang akan untuk dipersembahkan dalam tarian. Nah, itu tarian tadi itu harus sesuai dengan pakaiannya dan juga propertinya, harus sesuai dengan latar belakang yang diambil atau suku mana yang mau diambil. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, di sini Bapak terakhir akan menanyakan, apakah pembelajaran ini begitu menyenangkan? Apabila pembelajaran ini begitu menyenangkan, di sini Bapak mengucapkan alhamdulillah apabila pembelajaran ini menyenangkan, dan apabila pembelajaran ini kurang menyenangkan, maka pada pembelajaran kedepannya Bapak akan usahakan kembali untuk lebih membuat anak-anak Bapak ini lebih bersemangat dan juga lebih aktif dalam proses pembelajaran. Nah, sebelum pulang, maka sebaiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.